Mantap, Heru Budi Hartono mulai cabut gurita baswedan di DKI Jakarta. Baru beberapa hari menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, kelihatan sekali Heru Budi Hartono gerah dengan apa yang menjadi peninggalan Anies Baswedan yang begitu luar biasa buruk. Peninggalan-peninggalan sampah yang ada di DKI Jakarta membuat Heru Budi Hartono langsung menurunkan pasukan orangnya untuk membersihkan kali dari sampah yang ditinggalkan. Sebelumnya dia juga sudah membuka balai aduan di balai kota untuk menerima laporan-laporan yang tidak terselesaikan lewat aplikasi yang katanya dapat penghargaan banyak itu. Heru Budi Hartono melihat bahwa era gubernur sebelumnya begitu parah, sehingga dia harus melakukan reformasi besar-besaran di dalam tubuh Pemda DKI Jakarta. Apa yang ia lakukan memang sebetulnya biasa saja, tapi terlihat luar biasa karena pemimpin sebelumnya memang bodoh banget. Saat ini Dirut Mas Rapid Transit alias MRT dari DKI Jakarta dicopot oleh Gubernur Heru Budi Hartono. Padahal Direktur Utama tersebut diangkat oleh Anies Baswedan, baru 3 bulan jabatan ini dicopot dan digantikan oleh orang yang lebih kapabel alias lebih memahami keadaan yang terjadi di DKI Jakarta. Posisi Dirut MRT sekarang dipegang oleh Bapak Tuhyat yang sebelumnya menjadi Dirut Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek. Orang ini diharapkan bisa memperkuat proses koordinasi antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan seluruh pemangku kekuasaan terkait. Saya menduga Direktur Utama PT MRT sebelumnya nggak bisa kerja dan mirip banget sama Anies Baswedan. Kenapa? Karena kita melihat bahwa tidak adanya kemajuan yang berarti. Selama ini MRT berjalan seperti autopilot saja dan tidak ada gebrakan-gebrakan atau solusi-solusi yang baik dikerjakan. Saya kira banyak banget orang-orang yang disiapkan oleh Anies Baswedan sebelum dia cabut. Heru Budi Hartono berani melakukan mutasi tersebut tentunya bukan tanpa alasan yang kuat. Saya yakin pasti ada alasan yang kuat di balik pencopotan jabatan tersebut. Integritas yang baik antara Kementerian Perhubungan, Bappenas, dan juga Kementerian Keuangan serta para stakeholder PT MRT dalam upaya pemenuhan pendanaan harus diutamakan. Jadi, saya menduga bahwa selama ini DKI Jakarta memiliki direktur utama yang kerjanya tidak terkait dengan kementerian dan juga pusat. Dan kita tahu bersama-sama bahwa Anies Baswedan ini merupakan sosok yang anti banget sama Jokowi. Selama Indonesia Merdeka baru kali ini ada pemimpin yang begitu culas di DKI Jakarta. Saya berharap banget sama Bapak Heru Budi Hartono agar Jakarta bisa menjadi lebih layak untuk ditinggali. Jangan sampai ada orang-orang yang memiliki kepentingan tertentu untuk memperkaya pihak tertentu. Karena sejatinya seorang pemimpin adalah pengayom masyarakat, bukan budak dari korporat ataupun budak dari pengusaha-pengusaha besar. Dan Bapak Heru Budi Hartono sejauh ini masih on track, alias sesuai dengan jalur pekerjaannya. Selama 5 tahun terakhir ini Jakarta autopilot dan kelihatan banget mau lepas dari pusat. Karena ada ketidaksukaan yang sifatnya personal dibawa ke ranah profesional oleh seorang gubernur terbodoh di dunia. Bayangkan saja, anggaran terbesar tapi kerjanya seperti orang dungu. Mantap, Heru Budi Hartono mulai cabut gurita baswedan di DKI Jakarta. Baru beberapa hari menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, kelihatan sekali Heru Budi Hartono gerah dengan apa yang menjadi peninggalan Anies Baswedan yang begitu luar biasa buruk. Peninggalan-peninggalan sampah yang ada di DKI Jakarta membuat Heru Budi Hartono langsung menurunkan pasukan orangnya untuk membersihkan kali dari sampah yang ditinggalkan.
Sebelumnya dia juga sudah membuka balai aduan di balai kota untuk menerima laporan-laporan yang tidak terselesaikan lewat aplikasi yang katanya dapat penghargaan banyak itu. Heru Budi Hartono melihat bahwa era gubernur sebelumnya begitu parah, sehingga dia harus melakukan reformasi besar-besaran di dalam tubuh Pemda DKI Jakarta. Apa yang ia lakukan memang sebetulnya biasa saja, tapi terlihat luar biasa karena pemimpin sebelumnya memang bodoh banget. Saat ini Dirut Mas Rapid Transit alias MRT dari DKI Jakarta dicopot oleh Gubernur Heru Budi Hartono. Padahal Direktur Utama tersebut diangkat oleh Anies Baswedan, baru 3 bulan jabatan ini dicopot dan digantikan oleh orang yang lebih kapabel alias lebih memahami keadaan yang terjadi di DKI Jakarta. Posisi Dirut MRT sekarang dipegang oleh Bapak Tuhyat yang sebelumnya menjadi Dirut Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek. Orang ini diharapkan bisa memperkuat proses koordinasi antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan seluruh pemangku kekuasaan terkait. Saya menduga Direktur Utama PT MRT sebelumnya nggak bisa kerja dan mirip banget sama Anies Baswedan. Kenapa? Karena kita melihat bahwa tidak adanya kemajuan yang berarti. Selama ini MRT berjalan seperti autopilot saja dan tidak ada gebrakan-gebrakan atau solusi-solusi yang baik dikerjakan. Saya kira banyak banget orang-orang yang disiapkan oleh Anies Baswedan sebelum dia cabut. Heru Budi Hartono berani melakukan mutasi tersebut tentunya bukan tanpa alasan yang kuat. Saya yakin pasti ada alasan yang kuat di balik pencopotan jabatan tersebut. Integritas yang baik antara Kementerian Perhubungan, Bappenas, dan juga Kementerian Keuangan serta para stakeholder PT MRT dalam upaya pemenuhan pendanaan harus diutamakan. Jadi, saya menduga bahwa selama ini DKI Jakarta memiliki direktur utama yang kerjanya tidak terkait dengan kementerian dan juga pusat. Dan kita tahu bersama-sama bahwa Anies Baswedan ini merupakan sosok yang anti banget sama Jokowi. Selama Indonesia Merdeka baru kali ini ada pemimpin yang begitu culas di DKI Jakarta. Saya berharap banget sama Bapak Heru Budi Hartono agar Jakarta bisa menjadi lebih layak untuk ditinggali. Jangan sampai ada orang-orang yang memiliki kepentingan tertentu untuk memperkaya pihak tertentu. Karena sejatinya seorang pemimpin adalah pengayom masyarakat, bukan budak dari korporat ataupun budak dari pengusaha-pengusaha besar. Dan Bapak Heru Budi Hartono sejauh ini masih on track, alias sesuai dengan jalur pekerjaannya. Selama 5 tahun terakhir ini Jakarta autopilot dan kelihatan banget mau lepas dari pusat. Karena ada ketidaksukaan yang sifatnya personal dibawa ke ranah profesional oleh seorang gubernur terbodoh di dunia. Bayangkan saja, anggaran terbesar tapi kerjanya seperti orang dungu.